Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Nah, sebelumnya saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya dulu. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Siap. Berdoa. Selesai. Kita selamat siang guru. Nah, selamat siang. Baik, tadi kita telah berdoa di mana ketika kita ingin memulai sesuatu itu baiknya diawali dengan berdoa. Karena doa itu bisa membuat kita lebih baik dari hari sebelumnya, bisa melancarkan apa yang kita inginkan hari ini, dan semoga dengan doanya kita bisa memahami pelajaran kita hari ini. Baik, yang ingin kita pelajari hari ini adalah menjelaskan apa itu norma, apa itu kebiasaan, dan apa itu adat istiadat. Sebelum kita mulai, baiknya kita senyum dulu. Kenapa? Karena tersenyum itu bisa melegakan hati, bisa menyegarkan pikiran. Materi kita hari ini adalah hakikat, norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari memerlukan interaksi antara sesama individu. Misalnya kayak ini temannya datang ke sekolah, teman sama teman kita bercerita, itu namanya interaksi. Nah, interaksi antar individu atau antara kalian teman dengan teman itu biasanya disebut dengan interaksi sosial. Nah, dalam berinteraksi sosial kita membutuhkan adanya aturan atau peraturan. Nah, peraturannya itu harus ada pedomannya. Nah, pedoman-pedoman yang harus digunakan di sini disebut dengan norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita masuk pada norma. Apa sih itu norma? Ada yang tahu norma itu apa? Baik, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikuti warga atau kelompok yang berlaku dalam suatu masyarakat, atau juga biasa disebut suatu kaidah, aturan yang menjadi petunjuk hidup dalam masyarakat. Norma-norma itu sendiri terdiri dari satu, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Nah, norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, norma agama ini sifatnya dogmatik. Kenapa? Karena dapat dijalankan, tapi tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah-tambah. Jadi dia bersifat tetap. Itu adalah norma agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita masuk ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati manusia. Kenapa dikatakan suara hati manusia? Karena dari norma kesusilaan kita bisa mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Misalnya, yang baik kita harus berkata jujur kepada siapapun, baik kepada teman kita, kepada orang tua terlebihnya, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini dia mengatur tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Misalnya kita harus mengetahui yang mana boleh dan yang mana tidak boleh dilakukan dalam
kepribadian kita. Misalnya, kita boleh melakukan berkata jujur bersama teman, kemudian kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita, dan tidak bolehnya itu kita tidak boleh berkata kotor atau berkata kasar kepada siapapun, baik itu teman sebaya, baik itu orang yang lebih tua dari kita. Nah, sekarang dari norma dan macam-macamnya norma, ada yang ingin ditanyakan? Siapa itu norma, Bu Guru? Ada aku namanya, Normawati. Norma itu bukan nama orang, kecuali namanya Norma Yanti, bisa dipanggil Norma. Oh begitu, Bu Guru. Norma itu kan kaidah atau peraturan yang menjadi petunjuk dalam suatu masyarakat. Boleh nggak saya pukul itu norma, Bu Guru? Norma, Iya. kalau norma orang boleh dipukul, tapi kalau norma yang bukan orang tidak boleh dipukul karena bentuknya tidak nyata. Oh begitu, Bu Guru ya. Nah, sekarang kita masuk pada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang umum atau yang lazim kita lakukan. Misalnya, kebiasaan ketika ingin makan. Pada umumnya, orang itu makan menggunakan tangan kanan. Kemudian, kebiasaan untuk tegur sapa sama orang yang kita kenal. Nah, kebiasaan ini bukan sebuah aturan yang tetap, tapi kebiasaan ini memiliki pengaruh yang penting terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian kita masuk ke adat istiadat. Adat istiadat ini juga dipandang sangat penting sebagai peraturan dalam masyarakat. Kenapa demikian? Karena masyarakat di Indonesia itu kan terdiri dari banyaknya suku bangsa, banyaknya adat istiadat yang diberlakukan, kemudian semuanya itu berada atau memiliki peraturan-peraturan tertentu. Misalnya, ketika dalam suatu daerah yang memiliki adat yang kuat, misalnya daerah Aceh, ketika ada yang melakukan pencurian di Aceh itu, hukum adatnya sangat diberlakukan. Misalnya kalau pencurian itu jarinya dipotong satu, ketika sudah masih mencuri lagi dipotong lagi satu, dan itu tetap berlaku hingga sekarang. Nah, sampai di sini materinya ada yang ingin ditanyakan? Bisa tadi potong biar itu orang, Bu Guru? Bisa, karena kan itu sudah berupa peraturan yang berlaku secara adat yang sudah ditentukan di daerah itu. Tapi tidak manusiawi, Bu Guru. Kenapa sampai jari-jari yang ciptaan Tuhan itu kok manusia dengan enaknya motong-motong saja itu, Bu Guru? Karena itu adalah sebuah aturan yang diberlakukan secara adat, yang adanya kesepakatan, dan ketika dipotong jarinya itu tujuannya agar orang yang melakukan pencurian tidak mengulanginya lagi dan ada rasa tobat dalam dirinya. Seperti itu. Oh, begitu maksudnya, Bu Guru ya. Nah, sekarang ketika sudah pertanyaannya, saya ingin membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok A dan kelompok B. Setelah saya bagi menjadi dua kelompok, saya ingin setiap ketua kelompok yang ditunjuk pada kelompok itu naik ke atas, karena saya ingin memberikan misi-misi tertentu dalam hal pembelajaran kita kali ini. Oke, setelahnya misi-misi tersebut akan diberikan kepada teman-teman kelompoknya. Nah, teman-teman kelompoknya ini nanti akan membuat
suatu pertanyaan berdasarkan misi yang diberikan atau materi-materi yang diberikan kepada ketua kelompok. Nah, silahkan, saya akan memberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi sama temannya, menentukan pertanyaan apa yang kira-kira masuk dalam materi-materi tadi yang tidak bisa mereka pahami. Nah, setelah 10 menit berlangsung, materi-materi tersebut ditulis di sebuah kertas lembar, di mana dalam satu kertas itu terdiri dari satu buah pertanyaan. Dari satu buah pertanyaan tadi, kertasnya dibuat seperti bola. Dibuat seperti bola, kemudian dikumpulkan kembali kepada ibu. Setelahnya, saya akan menunjuk perwakilan dari kelompok A dan kelompok B untuk melemparkan bola tersebut di kelompok yang berbeda. Apa hasilnya? Karena dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan itu di kelompok yang berbeda dan materi yang berbeda pula, maka kelompok yang lain bisa menjawab soal-soal tadi sebagai tantangan dari misi yang diberikan. Setelah kegiatannya berlangsung, yang diwakilkan itu akan melemparkan bolanya. Nah, bola itu diambil ketika ada yang mendapatkan lembaran bola itu satu orang, maka dia wajib untuk menjawab pertanyaan yang didapatkannya. Baik, setelah siswa menjawab pertanyaannya dari soal atau dari misi-misi yang diberikan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa norma, kebiasaan, adat istiadat merupakan suatu peraturan atau kaidah yang berlaku dan sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita selesai, saya akan memberikan tugas sebagai oleh-oleh kita nanti di rumah. Tugasnya terdiri dari 3 nomor. Yang pertama, silahkan ditulis, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan norma dan adat istiadat. Kemudian kemukakan masing-masing 2 contoh dari norma, 2 contoh dari kebiasaan, dan 2 contoh dari adat istiadat. Yang ketiga adalah menjelaskan apa perbedaan antara adat istiadat dan kebiasaan. Baik, soalnya sudah kita tulis. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan waktu 13 menit.